Selamat pagi, siang, malam semuanya. Saya Rahlika Imelda Boru Sumarmata, NPM 211201009, kelas SIP 2101, dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dan dosen Pak Iksem Parenduri MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama sampai akhir pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi yang pertama itu ada Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang kedua, Komputer dan Evaluasi Kinerja Komputer. Yang ketiga, Central Processing Unit. Yang keempat, Memori. Yang kelima, set instruksi. Yang keenam, bahasa assembly. Yang ketujuh, modul input, output. Yang kedelapan, sistem bus. Yang kesembilan, operasi aritmatika. Yang kesepuluh, sistem operasi. Yang terakhir, yang 11, penjadwalan prosesor. Apa itu arsitektur dan organisasi komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Adapun klasifikasi arsitektur komputer, yang pertama itu arsitektur von Neumann, yang kedua arsitektur RISC, yang ketiga arsitektur CISC, yang keempat arsitektur Harvard, yang kelima arsitektur Bluegen. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Selanjutnya, arsitektur RISC merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk ngesit instruksi dan komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Selanjutnya, arsitektur CISC, sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dan alamat yang berdiri sendiri. Karena kedua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing. Dan yang terakhir itu ada arsitektur Bluegen, sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut, mencapai kecepatan operasi petaflop atau 1 peta sama dengan 10 pangkat 15, dan pada tahun 2005 telah mencapai lebih dari 100 teraflop atau 1 tera sama dengan 10 pangkat 12. Adapun model komputasi arsitektur komputer, yang pertama itu ada SISD atau Single Instruction Single Data, yang kedua SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yang ketiga MISD atau Multiple Instruction Single Data, yang terakhir itu MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. SISD Single Instruction Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. SIMD Single Instruction Multiple Data menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Selanjutnya itu ada MISD Multiple Instruction Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Yang terakhir itu ada MIMD Multiple Instruction Multiple Data.
MIMD ini menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Selanjutnya, komputer dan evaluasi kinerja komputer. Komputer dapat diartikan sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Adapun struktur komputer, yang pertama itu memori, berfungsi sebagai penyimpan data. Yang kedua, input-output, digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang ketiga, CU atau control unit, berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Yang keempat, ada ALU atau arithmetic logic unit, yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Adapun fungsi komputer, yang pertama itu fungsi operasi pengolahan data atau data processing, untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi data yang diolah. Yang kedua itu fungsi operasi penyimpanan data atau data store, untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data atau data movement, untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data lebih mudah. Yang keempat, fungsi operasi kontrol atau kontrol, pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang dikontrolkan melalui kinerja prosesor maupun memori. Adapun sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Electronic Numeric Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Ecker dan John Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Generasi kedua menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Untuk pengoperasiannya, biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Generasi ketiga Integrated Circuit. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Materi selanjutnya adalah Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Adapun fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi
menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Adapun komponen CPU, yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit, merupakan berbagai operasi logika dan aritmatika berdasarkan instruksi yang diterima. Yang kedua itu Control Unit, bekerja sebagai pengatur jalannya program. Yang ketiga register, perangkat penyimpanan berukuran kecil untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. CPU interkoneksi adalah bus dan sistem koneksi yang menghubungkan berbagai komponen dalam CPU. Pengertian interrupt adalah permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Adapun tujuan interupsi yaitu untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Selanjutnya materi memori. Pengertian memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam byte, atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Ada 4 macam metode akses. Yang pertama itu sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Yang kedua ada direct access. Sama sequential access terdapat short read atau write machine. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. This adalah memori direct access. Yang ketiga ada random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses secara dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Yang keempat, associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Materi selanjutnya itu ada set instruksi. Pengertian set instruksi adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Adapun elemen set instruksi, yang pertama itu operation kode. Operasian kode atau sering disebut opkode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan tertentu. 2. Short operand reference. Short operand reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan. Yang ketiga, reset operand reference. Reset operand reference adalah suatu hasil dari operan yang dijalankan. Yang keempat, next instruction reference. Next instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi selanjutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Pertama, data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang kedua, data store. Memory instruction disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang
mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Yang ketiga, data movement, input atau output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan mencakup juga data-data dari database yang berupa data indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Yang keempat, control, test and branch instruction. Salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logic unit di dalam CPU tersebut. Materi selanjutnya adalah bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Perintah dasar assembly yang pertama, move, perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbarui isi suatu register, variabel, ataupun suatu lokasi memori. Penulisan perintah move, operan A, operan B. Dengan ketentuan operan A merupakan register, variabel, lokasi memori, dan ketentuan isi operan B berupa register, variabel, lokasi memori, ataupun bilangan. Operan B merupakan bilangan asal yang akan diisikan ke operan A. Dengan kata lain, operan A merupakan tujuan pengisian atau penduplikan dari operan B. Perintah dasar assembly yang kedua itu int atau interrupt. Perintah int atau interrupt memanggil subroutine yang telah disediakan oleh memori komputer. Adapun perintah dasar assembly menggunakan emulator 8086. Yang pertama, model small, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Yang kedua, tiny, jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program COM, model ini disediakan khusus untuk program COM. Yang ketiga, small, jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 60 KB. Yang keempat, medium, jika data yang digunakan oleh program kurang dari 60 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 60 KB. Yang kelima itu compact, jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 60 KB tetapi kode kurang dari 60 KB. Yang keenam, range, jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 60 KB. Yang ketujuh, hug, jika data, kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 60 KB. Yang ke-8, kode, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Materi selanjutnya ada modul input-output. Pengertian modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Unit input adalah masukan unit keluar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Fungsi modul input-output yang pertama, data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Yang kedua, deteksi error. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Manajemen perangkat input-output. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi.
dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input-output untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Yang keempat, menyediakan interface kepada pemakai. Materi selanjutnya ada sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang bagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan sebagai subsistem. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Adapun struktur sistem bus, yang pertama data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Yang kedua, address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Selanjutnya, control bus digunakan untuk mengontrol data bus alamat dan seluruh modul yang ada. Data bus, saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, 32. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Address bus, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat yang dimaksud pada saluran alamat. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer pada saat CPU mengakses suatu modul. Selanjutnya, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Control bus, saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan untuk menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah spesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read. Bus ISA atau Industri Standar Arsitektur adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi 2 bagian, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. ISA merupakan bus dasar paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Bus PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus komputer yang digunakan memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer.
Ini adalah bus input-output lokal paling populer yang digunakan saat ini. PCI menyediakan jalur data bersama antara CPU dan pengontrol peripheral di setiap model komputer. PCI dapat bekerja sebagai sistem interkoneksi antara mikroprosesor dan perangkat yang terpasang di slot ekspansi, ditempatkan saat sangat dekat untuk operasi kecepatan tinggi. Adapun contoh bus yang adalah SCSI, USB, ISA. Materi selanjutnya itu adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah sebuah cara untuk menghitung bilangan yang paling dasar. Operasi aritmatika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Adapun contoh penjumlahan biner dapat kita lihat 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, dan menyimpan 1. Contoh pengurangan biner itu dapat kita lihat juga di sini. Dan di sini ada not 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0, 0 kurang 1, 1, meminjam 1 dari digit di sebelah kiri. Dan selanjutnya bisa kita lihat contoh perkalian biner ini sama kayak perkalian biasa. Selanjutnya contoh pembagian biner juga kita bisa lihat di slide. Sehingga hasilnya adalah 101 dan sisa pembagian adalah 110. Penambahan dan pengurangan floating point. Ada 4 phase dasar algoritma penambahan dan pengurangan bilangan floating point. Yang pertama, periksa apakah salah satunya bilangan 0. Yang kedua, alik signifikan atau samakan eksponennya. Yang ketiga, tambahkan atau kurangkan signification. Yang keempat, normalisasi hasil. Perkalian dan pembagian floating point. Perkalian dan pembagian floating point relatif lebih sederhana dibandingkan operasi penambahan dan pengurangan. Perlu diperhatikan yang tersimpan dalam format floating point adalah bit eksponen, sehingga perlu dilakukan pengurangan atau penambahan biasa. Perlu pengecekan adanya overflow dan underflow. Overflow atau overview. Jika penjumlahan dua bilangan digit menghasilkan n tambah 1 digit, maka disebut dengan overflow. Penjumlahan dengan komputer digital, overflow menjadi masalah karena ukuran register yang terbatas. Komputer perlu mendeteksi adanya overflow. Overflow tidak akan terjadi pada saat penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Overflow atau overview dideteksi dengan mengamati carry out dengan carry yang terjadi pada posisi sync bit. Jika sama, maka overflow tidak terjadi. Jika beda, maka terjadi overflow. Secara digital, gunakan gerbang SOR. Overflow, keluaran gerbang sama dengan 1. Apabila tidak overflow, keluaran gerbang sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk menjalankan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Adapun macam-macam sistem operasi dalam komputer, yang pertama itu DOS, Windows, Linux, Mac OS. Dalam smartphone atau handphone ada Java, Symbian, BlackBerry, Android. Cara menghitung kecepatan prosesor. Yang pertama, mendapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSB dan pengganda. Kecepatan bus atau VSB terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus per inti atau multiplier adalah 11. Yang kedua, hitung VSB untuk CPU Intel dengan rumus VSB sama dengan VSB nominal per 4. VSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrik. Dalam contoh kami, VSB 800 MHz
10^4 sama dengan 200 MHz. Yang ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan VSB kali multiplier. Dalam contoh kita, kecepatan CPU 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Clock speed adalah ukuran dari seberapa besar kecepatan komputer menyelesaikan perhitungan dasar dan operasi. Ini diukur sebagai dalam frekuensi Hertz dan paling sering mengacu pada kecepatan CPU komputer atau Central Processing Unit. Clock speed merupakan frekuensi kecepatan tindakan yang sangat tinggi. Satuannya adalah megahertz dan gigahertz. 1 megahertz artinya 1 juta siklus per detik, sementara gigahertz adalah 1 miliar siklus per detik. Perhitungan kecepatan prosesor. Pembacaan kecepatan memori akan menunjukkan jumlah variabel yang cukup menentukan kecepatan dari sebuah memori. Umumnya adalah frekuensi memori dan timing memori tersebut. Ukuran RAM kadang bisa juga menentukan kecepatan sistem, namun dalam banyak skenario pemakaian umum yang bisa dijumpai sehari-hari, ukuran RAM 8-16 GB umumnya sudah memenuhi kebutuhan sebagian besar penggunaan PC. Sehingga frekuensi dan timing memori ini bisa jadi lebih penting dari ukurannya, kecuali untuk skenario pemakaian khusus. Timing ini sendiri adalah serangkaian parameter yang menentukan seberapa cepat si memori untuk dia. Timing umumnya direpresentasikan dalam 4 angka seperti yang bisa dilihat di atas 11, 11, 11, 28. Meskipun parameter timing pada memori sebenarnya ada banyak, lebih dari 10. Access time, angka frekuensi RAM semakin besar dikenal juga dengan istilah long atau loss. 933 MHz lebih kencang dari 800 MHz. Angka timing RAM semakin kecil dikenal juga dengan istilah ketat atau tight. 99928 lebih kencang dari 11. Rumus untuk menghitung access time secara sederhana adalah access time atau NS sama dengan cas latency per real clock kali 1000. Bandwidth adalah data yang keluar, masuk, upload, download ke akun Anda. Contoh, ketika Anda menerima atau mengirim email, asumsikan besarnya email yang diterima atau dikirim adalah 4 KB. Berarti secara teori, untuk bandwidth 1000 MB setara dengan 1 juta KB, Anda bisa kirim 250 email atau berbagai variasi antara kirim atau terima, misalnya 1000 kirim, 150.000 terima. Bus speed adalah rasio kecepatan core yang menghubungkan dengan komponen seperti memori atau RAM dan chipset. Biasanya kecepatan ini dinyatakan dalam satuan megahertz berdasarkan frekuensi yang berjalan padanya. Cara menghitung bus speed, langkah pertama itu yang harus kita ketahui adalah mengenali karakter dan spesifikasi dari prosesor, motherboard maupun memori yang kita gunakan. Terutama yang harus kita tahu adalah maksimal temperatur, default voltage, dan maximal voltage. Ini digunakan sebagai patokan bagi kita supaya di dalam overclock kita tahu batasan kemampuan dari masing-masing hardware yang akan kita overclock, sehingga dapat dilakukan overclock secara maksimal namun tidak mengakibatkan kerusakan pada hardware yang kita overclock. Cara kedua, menyediakan beberapa software tool yang akan membantu kita dalam proses overclock. Di dalam panduan akan menggunakan CPU-Z, CoreTemp, dan others saja. CPU-Z sebagai informasi clock speed di sistem, others sebagai stability tester, CoreTemp sebagai pemantau suhu prosesor. Langkah ketiga, mencari maksimal clock speed dari prosesor. Mencari maksimal speed prosesor dapat kita lakukan dengan mengubah nilai beberapa variabel di BIOS. Adapun variabel yang mempengaruhi clock speed prosesor adalah VSB, multiplier, voltage.
Materi yang terakhir adalah penjadwalan prosesor. Konsep dasar. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming, hal ini tidak terjadi karena hanya satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Adapun algoritma penjadwalan, yang pertama itu first come first served scheduling atau FCFS. Yang kedua shortest job first schedule atau SJF. Yang ketiga priority scheduling. Yang keempat round robin scheduling. Yang kelima multi level quick scheduling. Yang keenam multi level feedback quick. Yang terakhir ada two level scheduling. First come first served scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar, misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Kita dapat melihat tabel dalam slide ini, dan kita membuat gancatnya, yang dimana gancat P1 0, P2 24, P3 27. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 27. Rata-rata waktu tunggunya itu sama dengan 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3. 3-nya ini jumlah prosesnya, yang hasilnya 17 ms atau 17 milisecond. Metode FCFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya convoy effect yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat lama. Shortest job first schedule atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Kita bisa lihat tabel di bawah, dan kita membuat gancatnya. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini, sehingga rata-rata waktu tunggunya sama dengan 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0 bagi 4 sama dengan 7 milisecond. Priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, jika ada 5 proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan CPU burst. Kita lihat tabel. Selanjutnya itu priority scheduling. Kita membuat gancat. Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses adalah, kita lihat tabelnya, waktu tunggu pada tiap-tiap prosesnya, sehingga rata-rata waktu tunggunya adalah 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 bagi 5 sama dengan 8,2 milisecond. Selanjutnya round robin scheduling. Misalkan ada 3 proses P1, P2, dan P3
yang meminta layanan CPU jika quantum time sebesar 4 milisecond, maka proses P1 burst time-nya 24, proses P2 burst time-nya 3, proses P3 burst time-nya ada 3, dan kita membuat Gantt-nya. Waktu tunggu tiap-tiap proses, pada proses P1 itu 0 tambah 10 kurang 4 sama dengan 6, proses P2 itu waiting time-nya 4, proses P3 waiting time-nya 7, sehingga rata-rata waktu tunggunya 6 tambah 4 tambah 7 bagi 3 sama dengan 5,66 milisecond. Sekian dan terima kasih.